Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini kita berjumpa lagi untuk meneruskan RPS Teori Komunikasi tentang CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. CPMK ini adalah capaian untuk materi-materi yang spesifik dari mata kuliah teori komunikasi yang merupakan analisis gitu ya dari CP Prodi yang merupakan juga ramuan racikan dari CP Prodi gitu ya. Baik, CPMK untuk kode CPMK ini kita menggunakan M1 atau CPMK yang pertama atau tujuan, kalau zaman dulu itu tujuan instruksional khusus ya, atau kompetensi khusus. Kompetensi untuk mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini diharapkan nanti mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan rasional orang lain dalam melaksanakan dakwah Islam yang persuasif, humanis, dan moderat berdasarkan keilmuan dan etika dakwah dengan wawasan ilmu Islam terapan. Maaf, seperti Anda lihat semuanya, CPMK yang pertama ini adalah analisis atau kombinasi ya dari kompetensi sikap yang kelima dan kompetensi keterampilan khusus yang pertama. Jadi dalam satu output itu mahasiswa ada output sikapnya dan keterampilan khususnya. Kemudian CPMK yang kedua atau M2, mahasiswa mampu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik, yaitu kejujuran, kebebasan, dan otonomi akademik yang diembannya dalam mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan mencegah plagiasi dengan wawasan ilmu Islam terapan. Jadi ilmu Islam terapan ini sebetulnya di dalamnya ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai dasar yang yaitu 3 nilai dasar ya, humanity, applicability, dan productivity yang harusnya ada dalam setiap capaian MK itu. Baik, untuk yang berikutnya capaian MK yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan teori komunikasi dan penyiaran Islam, dakwah, komunikasi massa, literasi informasi, baik dalam bentuk teoritik dan empirik, untuk menulis materi dakwah di media cetak, elektronik, dan media online sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam dalam masyarakat dengan wawasan ilmu Islam terapan. Jadi materi dakwah di sini yang dimaksudkan bukan kemudian melulu materi khotbah Jumat atau materi pengajian gitu ya. Jadi analisis fenomena komunikasi yang ditulis atau disusun dengan menggunakan teori komunikasi sebagai alat analisisnya itu juga adalah materi dakwah ya. Karena dakwah Islam itu sangat universal. Islam rahmatan lil alamin. Maka ketika nanti teman-teman menuliskan karya ilmiahnya itu itu merupakan bagian dari menulis materi dakwah di media cetak gitu ya. Nanti ada di bagian yang lebih spesifik di mana sih atau di aktivitas apa sih teman-teman itu menulis, yang merupakan aktivitas atau proyek menulis itu di bagian mana gitu ya. Baik, selanjutnya struktur atau bagian dari RPS ini adalah deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah teori komunikasi ini akan memberikan pengetahuan secara teoritik dan analitik. Jadi kalau secara teoritik saja, mahasiswa hanya tahu teorinya. Tapi terus tahu teorinya itu dipakai untuk apa? Digunakan untuk apa? Diapakan? Nah itu dianalisis ya. Teoritik dan analitik kepada mahasiswa tentang teori komunikasi dengan wawasan ilmu Islam terapan.
Pembahasan utama dalam mata kuliah ini antara lain pengertian teori, tradisi teori komunikasi antar pribadi, teori komunikasi kelompok, teori komunikasi organisasi, teori komunikasi massa, dan teori komunikasi antar budaya. Agak berbeda dengan beberapa RPS tentang teori komunikasi. Saya mengelompokkan menjadi beberapa pertemuan yang menurut atau yang pembagiannya menurut konteks komunikasinya. Kenapa? Karena di struktur kurikulum prodi KPI IAIN Kudus ini ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Kudus ini, teori komunikasi itu muatannya ada 3 SKS ya, dan tidak ada teori komunikasi 1 dan teori komunikasi 2 juga, atau kurang ya, dari kedalamannya dan keluasannya itu sangat dalam dan luas, namun mata kuliah yang ditawarkan untuk mempelajari teori komunikasi itu masih kurang. Nah, untuk konteks-konteks komunikasi yang ada dalam teori komunikasi ini, nanti pun di semester berikutnya akan teman-teman temui. Misalnya nanti di semester 5, teman-teman akan di semester 3 ya. Di semester 3 ini juga teman-teman bertemu dengan mata kuliah komunikasi organisasi, mata kuliah komunikasi kelompok. Nah, itu nanti akan lebih luas membahasnya. Di teori komunikasi hanya membahas teorinya saja. Postulat hukum dan hal ruang lingkup kajian yang lain nanti sudah ada di mata kuliah tersebut ya. Jadi di teori komunikasi ini memang saya bagi menjadi beberapa pertemuan, yang tiap pertemuan itu saya bagi menjadi beberapa konteks komunikasi. Karena di RPS yang lain itu ada yang menyampaikan materinya itu berdasarkan teori komunikasinya. Misalnya ada teori komunikasi tentang teori semiotik, ada teori wacana, ada teori ekonomi, politik, media. Jadi hari ini itu ada 3 teori itu yang disampaikan. Nanti berikutnya ada beberapa teori lagi. Kalau saya lebih ngambil generalnya, nanti di dalamnya bisa luas. Kita dalam satu hari ini membahas tentang misalnya teori komunikasi antar pribadi. Kita bahas segala teori yang berhubungan dengan teori komunikasi antar pribadi. Semoga bisa, gitu ya. Baik, kalau tadi sudah saya sampaikan deskripsi singkat mata kuliahnya beserta pembahasan utamanya, maka bagian dari deskripsi singkat itu adalah materi pembelajaran atau pokok bahasan. Materinya adalah pengertian teori, tradisi teori komunikasi antar pribadi, teori komunikasi kelompok, teori komunikasi organisasi, teori komunikasi massa, dan teori komunikasi antar budaya. Beberapa materi yang lama itu sudah saya sediakan untuk teman-teman agar tidak menyulitkan untuk membrowsing ya atau mencarinya. Ada di drive ini, semoga masih bisa dibuka, dan sudah saya periksa juga seharusnya bisa dibuka ya. Itu hanya beberapa materi, karena materi yang selanjutnya nanti mungkin akan saya susulkan itu atau seiring dengan perkembangan dinamika perkuliahan. Jadi materi itu akan membantu teman-teman untuk memahami teori komunikasi. Tapi kalau kesulitan karena sekarang situasinya daring, ya nanti kita bersama-sama belajar, gitu ya. Jadi materi utamanya itu, kemudian materi pendukungnya, buku tentang teori komunikasi lainnya, jurnal-jurnal ilmiah dengan tema teori komunikasi. Perangkat lunak yang digunakan, YouTube, WhatsApp, dan aplikasi lainnya atau virtual class ya, itu wajib itu untuk semua mata kuliah, semua prodi di IAIN Kudus saat ini wajib menggunakan virtual class, karena itu adalah sistem perkuliahan yang mendukung akreditasi. Tentunya teman-teman mau kan berpartisipasi mendukung akreditasi, wajib loh ya. Kemudian perangkat kerasnya laptop, proyektor dan speaker ya.
Nih tim teachingnya, nggak ada tim teaching. Tim teaching itu maksudnya satu mata kuliah diampu oleh beberapa dosen di satu kelas itu, enggak ya. Kalau ini kan satu kelas yang ampu sendiri. Nih mata kuliah syaratnya, jadi yang memperoleh mata kuliah ini harus lulus mata kuliah ilmu komunikasi. Kalau tidak lulus akan kesulitan. Mata kuliah ilmu komunikasi yang dasar saja tidak lulus, apalagi yang teori komunikasi, gitu ya. Oke, baik, itu pengantar awal dari RPS-nya. Kita selanjutnya akan masuk ke desain perkuliahan kita tiap minggu bagaimana, yang nanti akan kita lewati selama 1 semester ini. Bisa teman-teman, mungkin karena semangat, bisa teman-teman cicil dulu ya, kerjakan dulu semua tugasnya gitu, sehingga nanti tidak perlu nunggu 1 semester. Boleh di video selanjutnya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.